Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertatah di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa ada di pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk hidup yang baru yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini. Bersyukur dan kami sebentar lagi mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami firman-Mu yang singkat ini dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak perjanjian lama, Allah selalu menjaga kekudusannya di tengah-tengah umatnya. Allah tidak segan-segan menghukum mereka yang tidak menghormati kekudusannya atau kesuciannya. Setiap penghukuman yang Tuhan berikan menjadi contoh bagaimana Tuhan memandang tinggi kekudusannya. Tidak seorang pun boleh mempermainkan Allah, dan Allah sangat disakiti dengan setiap pelanggaran manusia atau pelanggaran kita. Allah yang sejati adalah Allah yang penuh dengan kasih, afeksi, tetapi juga Allah yang murka dan menyatakannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa begitu berat bagi kita sebagai manusia untuk menerima fakta bahwa Allah bisa murka? Karena kita yang sudah jatuh di dalam dosa memang senang mengatur Allah dalam segala sesuatu dengan sesuka hati kita. Kita mau hidup sesuka hati kita. Bahkan kita sering menginjak-injak kekudusan Tuhan melalui cara kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dapat menyaksikan dalam firman Tuhan yang barusan kita dengar, yaitu tentang Ananias dan Safira yang sepakat dan sehati dalam kebohongan. Suami istri yang sepakat sehati dalam kebohongan. Ananias dan Safira sudah mendengar firman Tuhan.
tetapi tetap mengabaikannya. Ananias dan Safira sudah mendengar tentang Injil, tentang Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka hidup di dalam kepalsuan penuh dengan kemunafikan. Mengapa mereka hidup dengan kepalsuan seperti itu? Karena mereka memiliki motivasi yang lain, yaitu menantikan hormat dari manusia lebih daripada hormat dari Allah. Mereka menjual tanah mereka bukan karena kerelaan hati. Mereka menjual tanah mereka tidak didorong oleh kasih kepada sesama, tetapi didorong oleh keinginan hati supaya dihormati oleh kelompok mereka. Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka ingin sekali dihargai? Karena mereka mempersembahkan hasil jual tanah mereka hanya separuh, tetapi mengaku bahwa mereka mempersembahkan hasil jual tanah mereka seluruhnya. Apakah ada kewajiban untuk mempersembahkan semua hasil penjualan? Tidak. Ayat 4 berkata yang mengindikasikan bahwa Ananias tidak wajib menjual tanahnya. Kalaupun dia menjualnya, dia tidak wajib mempersembahkan hasilnya. Kalaupun persembahkan dan tidak wajib, ia berikan semuanya. Lalu mengapa harus mengaku mempersembahkan semuanya? Karena tidak ingin kalah dari seorang yang bernama Barnabas. Mereka melihat Barnabas menjual ladang miliknya, lalu hasilnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka juga tidak mau kalah. Mereka mau ingin dihargai seperti Barnabas dan dipuji-puji seperti Barnabas. Tetapi hati mereka tidak tertuju mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mereka bisa bohongi manusia dengan pemberian mereka seolah-olah mereka tulus, tetapi mereka tidak bisa mendustai Allah yang menembus ke dalam hati. Hingga Tuhan pun marah kepada Ananias dan Safira, sehingga keduanya dihukum dengan cara mati. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang berada dalam kumpulan orang percaya atau gereja Tuhan memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang ini memang diizinkan Tuhan untuk berada di tengah-tengah kumpulan orang percaya yang sungguh-sungguh, tetapi hati mereka tidak terpaut kepada Allah, tetapi bermotivasi yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang tidak beres selalu berhasrat pada hal-hal yang berseberangan dengan Allah dan cenderung untuk tidak menghormati Allah. Walaupun dari luar terlihat sangat rohani, namun sesungguhnya mereka suka mencuri kemuliaan Allah. Inilah kondisi hati Ananias dan Safira, sehingga mereka bisa terlihat rohani dari luar, tetapi sesungguhnya hati mereka jahat, jauh dari Tuhan. Bukan karena mereka menyimpan sebagian dari uang itu, tetapi mereka berbohong agar terlihat rohani. Perhatikan bahwa sesuatu tindakan baik yang dilakukan dengan motivasi yang buruk adalah dosa. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau memberi persembahan atau membantu pelayanan dari segi dana, berilah dengan kerelaan hati, ketulusan hati, dan tanpa tujuan lain supaya kita dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal perlu kita syukuri adalah bahwa Roh Kudus yang mendiami hati kita adalah Allah yang berkuasa, yang mengetahui segala isi hati kita, yang menguji segala isi hati kita. Roh Kudus berhak mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari setiap kehidupan dan ibadah kita sebagai orang percaya. Setiap kebenaran yang telah dipahami tetapi dengan sengaja dan sadar memilih untuk melanggarnya adalah sama dengan dosa mencobai Tuhan. Marilah kita sama-sama menjaga hidup kita dengan tidak berpura-pura rohani, tetapi sungguh-sungguh rohani di dalam Tuhan. Marilah kita hidup tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Biarlah kita selalu mengingat diri kita bahwa Tuhan yang melihat dan menghakimi setiap tindakan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.